Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 praktikum robotika tahun 2024 akan menjelaskan modul 1 praktikum robotika mengenai robot line follower. Saya Fitri Latifah, NIM 211095209, dan rekan saya Muhammad Farib dengan NIM 211095239, dan rekan kami Rahmatul Zikra yang sedang berhalangan karena ada lomba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya secara umum. Yang mana di sini kita menggunakan 6 buah sensor fotodioda, sebelah kiri 3 dan sebelah kanan 3. Lalu di sini kita memiliki 3 buah potensio, yang mana 2 di depan ini berfungsi sebagai untuk sensornya dan di sini sebagai untuk kecepatannya. Lalu di sini juga ada 4 buah tombol, di mana tombol yang pertama ini adalah untuk mengaktifkan robot line followernya, lalu sebelah tengah yang ini untuk mengaktifkan motornya, dan yang 2 di samping ini sebagai inverse. Jadi ketika di inverse, perputaran yang harusnya ke kiri jadi ke kanan dan begitu sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Latifah dengan NIM 21109520029 dari kelompok 10 praktikum robotika tahun 2024. Kali ini, saya akan menjelaskan materi modul 1 mengenai robot line follower. Robot line follower sendiri merupakan robot yang dirancang untuk dapat bergerak secara otomatis mengikuti jalur atau trek yang telah ditentukan sebelumnya. Trek ini biasanya berupa garis hitam di atas permukaan berwarna putih dengan warna kontras atau sebaliknya. Robot line follower menggunakan sensor untuk mendeteksi adanya garis dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan perubahan warna pada garis tersebut. Dalam perancangannya, robot line follower biasanya dibagi dalam 3 bagian utama yang masing-masing bagian memiliki komponennya masing-masing. Bagian yang pertama adalah bagian mata untuk mendeteksi adanya garis yang biasanya berupa sensor cahaya, kemudian ada bagian penggerak berupa motor yang biasanya dipasangkan dengan driver, dan yang terakhir adalah bagian pengendali atau bagian otak yang biasanya berupa IC chip atau microcontroller yang dapat ditanam atau dipasang program pada robot line follower digital. Pada bagian mata tadi, robot line follower biasanya menggunakan sensor fotodioda. Fotodioda sendiri merupakan salah satu jenis dioda yang biasanya digunakan sebagai sensor cahaya. Fotodioda berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi arus listrik. Pada robot line follower, fotodioda ini berfungsi sebagai receiver dan dipasangkan dengan LED sebagai transmitter. Cara kerjanya adalah ketika LED memberikan cahaya ke bidang berwarna putih, maka cahaya sebagian besar akan dipantulkan ke fotodioda sehingga fotodioda menerima banyak cahaya. Sebaliknya, ketika LED memancarkan cahaya ke garis berwarna hitam, maka cahaya tersebut sebagian besar akan diserap dan hanya sedikit cahaya yang dipantulkan ke fotodioda. Perbedaan cahaya yang diterima oleh fotodioda menyebabkan hambatan yang berbeda-beda di dalam receiver yang menjadi inputan kepada robot line follower untuk kemudian mengambil tindakan. Kemudian ada rangkaian komparator. Rangkaian komparator ini merupakan sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk membandingkan 2 buah sinyal inputan analog. Komparator biasanya tersusun dari operational amplifier atau op-amp sebagai pembanding tegangan. 2 buah sinyal inputan yang dibandingkan adalah tegangan positif plus V-in dan tegangan negatif min V-in. Berdasarkan perbandingan ini, komparator akan menghasilkan output berupa tegangan yang sesuai dengan nilai VCC. Rangkaian komparator jika kita menggunakan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian hybrids. Rangkaian hybrids adalah sebuah perangkat keras berupa rangkaian yang berfungsi untuk menggerakkan motor. Rangkaian hybrids ini berfungsi digunakan untuk mengatur arahnya motor. Rangkaian ini diberi nama hybrids karena rangkaian ini berbentuk huruf H. Yang mana rangkaian ini memiliki 4 buah transistor dan satu input 12 volt dan satunya lagi ground. 4 buah transistor tersebut kita beri huruf yaitu ABCD. Yang mana cara kerja dari hybrid ini yaitu jika A dan D-nya diberi tegangan maka akan berputar searah jarum jam, dan jika BC-nya diberi tegangan maka sebaliknya. Dan jika semua transistornya tidak memiliki tegangan, maka
putarannya itu bebas. Dan jika CD-nya diberi tegangan, maka akan terjadi pengereman. Begitu juga dengan AB, maka akan juga terjadi pengereman. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan antara robot line follower digital dan analog. Perbedaan utamanya yaitu pada pengolahan datanya. Yaitu jika line follower analog seperti yang ada pada praktikum kemarin, yaitu line follower analog merupakan menggunakan pengolahan data secara analog menggunakan komparator. Sedangkan pada digital yaitu kita dapat menggunakan microcontroller seperti Arduino. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang algoritma dari robot line follower. Yang mana robot line follower itu algoritmanya kita pemilihan sensor. Robot line follower biasanya menggunakan fotodioda. Lalu outputnya akan kita proses menggunakan outputnya itu akan kita proses dengan komparator dengan membandingkan dua sinyalnya tersebut. Sinyal tersebut akan memiliki output yang nanti akan mempengaruhi arah putar dari motornya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan 10 praktikum robotika tahun 2024 akan perkenalkan, saya Fitri Latifah dari kelompok 10, saya Galeria dari kelompok 9. Saya Muhammad Farif dari kelompok 10. Dari kelompok 9. Saya Nabila Rahi dari kelompok 9. Saya Rizky Ramadhani dari kelompok 9. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan pada robot line follower. Di mana sini kita akan mengatur pada thresholdnya, di mana nanti dibagi dua kondisi, yaitu full ke kanan dan full ke kiri. Baik, akan diuji cobakan oleh saudara Rizky. Baik, jadi yang untuk pertama itu kita akan memutar thresholdnya ke kanan secara full. Full. Ya, selanjutnya kita akan menghidupkannya. Jadi tombol powernya ada di bagian kiri dari si dan followernya. Nah, jadi kita lihat